Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Mikro Islam akan membahas mengenai maksimalisasi laba. Langsung saja untuk subbab pertama, yaitu maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Teori ekonomi sekuler menggunakan pendekatan impersonal dalam masalah distribusi. Teori ini berbanding terbalik dengan teori ekonomi Islam yang menggunakan pendekatan instruksional dalam kegiatan distribusi. Kegiatan maksimalisasi laba itu sendiri membuat pelaku usaha bersaing agar memperoleh laba pribadi dalam kegiatan industri terbuka. Sistem sekuler mengabaikan harga pasar. Produk perusahaan mempunyai margin walaupun kecil atas biaya dari luar laba dan pelipatan laba yang lebih dari produk yang dijual. Penggandaan penjualan membuat kompetisi yang tidak sempurna, yang menggoda pengusaha untuk menarik sejauh mungkin harga-harga penjualan dan pembelian untuk kepentingan pribadi, yaitu memperkaya diri sendiri. Saya Lili Septianintias. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan posisi laba secara Islami. Di dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh 3 faktor, yaitu pandangan Islam tentang bisnis, perlindungan kepada konsumen, dan bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Yang pertama, bisnis sebagai fardu kifayah. Dari berbagai sarana perolehan nafkah dan kekayaan, Islam menempatkan bisnis di antara yang paling mulia, namun di sisi lain bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan bisnis sebagai suatu fardu kifayah. Yang kedua, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terhadap penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen dapat terjadi apabila A. Ketika sebelum transaksi jual beli berlangsung atau pratransaksi berupa iklan dan promosi yang tidak benar. B. Ketika transaksi itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat. C. Ketika transaksi telah berlangsung di mana pelaku usaha tidak tahu-menahu dengan kerugian yang ditanggung konsumen. Perlindungan konsumen yang berhubungan dengan tindakan pratransaksi meliputi A. Perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar. B. Perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar. C. Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan. D. Perlindungan dari pemakaian alat ukur tidak tepat. E. Hak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa. F. Perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. G. Hak mendapat ganti rugi. Yang ketiga, penghargaan kepada faktor produksi. Teori ekonomi sekuler menemui salah satu kegagalan utamanya dalam hal menunjukkan bagaimana nilai produk suatu perusahaan dapat dibagi secara adil di antara faktor yang dilibatkan dalam aktivitas produksi. Teori produktivitas marginal, meskipun memiliki asumsi-asumsi yang cukup baik, namun ketika memasuki wilayah sirkulasi menunjukkan bahwa produk marginal merupakan suatu sasaran atau kuantitas yang dapat dipastikan dalam nilai produk perusahaan. Sekalipun seorang pekerja mendapat bagian yang layak, namun kompensasinya atas produk marginal tersebut tidak sesuai. Hal ini bukan merupakan kontribusi suatu faktor terhadap hasil produk, namun merupakan kelangkaan relatif terhadap faktor lain yang akan menentukan baik produk marginal maupun bagiannya. Saya Anggi Nurkaini, NIM 12402193146. Di sini saya akan menyampaikan materi maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Kompetisi monopolistik ke maksimalisasi laba mengarah ke sistem Islami. Tujuannya memberikan harga komoditas paling rendah, hasil besar dan keuntungan neto yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan sekuler. Dalam sistem sekuler, misal harga P dari komoditas yang diproduksi oleh perusahaan adalah berkebalikan dengan outputnya. Misal X yaitu P dikurangi A dikurangi BE, AB lebih besar daripada X. Misalkan biaya rata-rata AC merupakan fungsi pertambahan outputnya, yaitu AC sama dengan CX. Dalam sistem harga lebih rendah, keseimbangan output dan profit lebih besar dari sistem sekuler. Perusahaan Islami beroperasi menggunakan bagi hasil dan penghapusan mekanisme bunga dalam
organisasi kerangka Islam akan melakukan penyebaran resiko atas keseluruhan investasi secara adil. Hubungan antara profit dan resiko dalam praktek perusahaan Islami dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar tersebut melukiskan antara resiko dengan laba. Bunga bersih yang dibayar atas pinjaman dalam perusahaan sekuler ditujukan dengan kurva A1. Ini disebut kurva resiko laba. Kurva A1 adalah kurva cembung terhadap sumbu laba secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka resiko akan bertambah setingkat dengan penambahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love.